Berlanjut lagi Pagoda Mas Pancernya yang ke-597 dengan judul Bertemu Kedua Istri. Selamat mendengarkan cerita novel sastra bela diri ini. Pagoda Emas Pancer 597. Mengapa masih ada secerca energi iblis yang tersisa di lembah 10.000 serangga ini? Xiao Nunu bertanya kepada petapa serangga. Petapa serangga segera tersenyum meminta maaf. Persepsi yang mulia sungguh luar biasa tajam. Memang, lembah 10.000 serangga ini dekat dengan wilayah klan iblis. Klan iblis. Xiao Nunu terkejut. Ia benar-benar telah tiba di wilayah klan iblis di alam Dharma Segudang. Petapa serangga segera menjelaskan, Yang Mulia, tidak ada yang bisa kita lakukan. Anda harus tahu bahwa jika Anda tetap berada di tempat lain di alam Dharma Segudang, Anda akan ditemukan oleh para dewa purba. Hanya dengan mengambil pendekatan yang berbeda dan bersembunyi di wilayah klan iblis, kita dapat menghindari perhatian mereka. Seperti kata pepatah, semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman. Selama Anda bersembunyi di sini sampai ujian dewa selesai, Anda akan berhasil. Bukankah begitu? Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, ekspresinya sedikit melembut. Memang, meskipun alam Dharma Segudang itu luas, tak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Lokasi konvensional manapun pasti akan ditemukan oleh para dewa purba. Dan karena klan iblis dan para dewa purba adalah musuh bebuyutan, Xiao Nunu menemukan tempat yang relatif aman untuk bersembunyi di sini. Apakah kau kenal dengan lembah 10.000 serangga ini? Tanya Xiao Nunu. Ya, aku kenal. Petapa serangga berkata cepat, ada sebuah gua di dekat sini. Gua itu sangat tersembunyi, dan memiliki formasi yang menyembunyikan keberadaannya. Aku akan membawamu ke sana. Petapa serangga, yang saat ini hanya fokus menyelamatkan hidupnya sendiri, terpaksa menjilat Xiao Nunu. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan petapa serangga, Xiao Nunu tiba di sebuah gua di dalam lembah 10.000 serangga. Gua itu memang cukup tersembunyi jauh di dalam sarang serangga berbisa. Bagian dalamnya luas, saling terhubung, dan banyak serangga berbisa bersarang di dalamnya. Sang bijak serangga berkata, jangan khawatir, Tuan. Serangga-serangga berbisa ini milikku. Mereka mematuhi perintahku, dan jika ada yang mendekat, mereka akan segera memberiku sinyal. Yang terpenting, gua ini punya jalan keluar lain. Bahkan jika para dewa purba itu datang dan menghalangi jalan di depan, aku masih bisa membawamu keluar dari jalan yang lain. Sang bijak serangga menyatakan kesetiaannya kepada Xiao Nunu. Mendengar ini, Xiao Nunu merasa sedikit lebih tenang. Meskipun begitu, serangga-serangga berbisa di sarang ini bermacam-macam jenisnya, beberapa di antaranya terlihat sangat ganas, yang sungguh tidak pantas dipuji. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya diam-diam, tempat ini sungguh tidak cocok untuk manusia. Untungnya, ia memiliki surga gua pancer, jadi ia tidak perlu tinggal serumah dengan serangga-serangga berbisa ini. Kemudian, Xiao Nunu membuka surga gua pancer dan memasuki surga gua dengan jiwa abadi sang bijak serangga. Melihat ia ditangkap oleh Xiao Nunu lagi, sang bijak serangga tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi sedih. Tuanku, aku benar-benar salah, tolong lepaskan aku. Xiao Nunu berkata dengan ringan, aku akan melepaskanmu setelah aku menyelesaikan ujian dewa. Orang suci serangga itu bahkan lebih tertekan, kita harus menunggu sampai ujian dewa selesai. Xiao Nunu mengangguk benar. Sejujurnya, orang suci serangga masih berguna. Jika dia tidak menunjukkan jalannya, Xiao Nunu benar-benar tidak tahu di mana dia bisa bersembunyi. Karena itu, Xiao Nunu bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, dia tidak bisa melepaskannya untuk saat ini. Orang suci serangga menghela napas, yang berarti dia juga harus menanggung risiko dan krisis yang akan dihadapi Xiao Nunu. Meskipun dia ingin menangis, dia tidak punya pilihan. Jika Xiao Nunu membunuhnya dalam kemarahan hanya karena dia mengatakan beberapa patah kata lagi, itu akan menjadi kerugian besar. Cari tempat tinggal, aku perlu istirahat. Xiao Nunu duduk bersila. Baik, Tuan. Orang suci serangga tidak berani menentang dan berbalik untuk terbang menuju sisi lain gua surga pancer. Gua surga pancer kini telah berkembang pesat. Ukurannya juga berkaitan dengan tingkat kultivasi Xiao Nunu. Semakin tinggi tingkat kultivasi Xiao Nunu, semakin kaya pemandangan di dalam gua surga pancer. Pegunungan di kejauhan bergelombang, ombak bergulung-gulung, dan pemandangannya sungguh spektakuler.
Setelah jiwa abadi serangga Sage melayang pergi, Xiao Nunu mulai berkomunikasi dengan kaisar wanita misterius di dalam pagoda emas pancer. Senior, terima kasih atas bantuanmu tadi. Xiao Nunu kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia melanjutkan, bolehkah aku tahu namamu, senior? Xiao Nunu selalu tahu tentang keberadaan orang itu. Namun, dari awal hingga akhir, ia tak pernah berbicara dengan Xiao Nunu. Lebih jauh lagi, ia tak pernah berkomunikasi dengan permaisuri wanita dan ratu iblis lainnya, seperti Dewa Pedang Ekor 9, Dewa Anggur yang memikat, dan Kaisar Instrumen Tangin. Xiao Nunu tak pernah mendengar suaranya. Ia juga tak tahu namanya. Ia tak menjawab pertanyaan Xiao Nunu. Senior, Xiao Nunu memanggil lagi dengan ragu. Masih tak ada jawaban. Namun Xiao Nunu bisa merasakan kehadirannya. Sejak Xiao Nunu menguasai tingkat ke-6 seni badan hegemoni pancer, hubungannya dengan pagoda emas pancer semakin erat. Baiklah, karena kau tidak mau bicara, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Xiao Nunu. Merasa tidak yakin dengan temperamennya, Xiao Nunu tidak terus mendesaknya. Xiao Nunu segera menyesuaikan diri. Aku cukup beruntung, domain badan hegemoni baru saja berakhir, gumam Xiao Nunu dalam hati. Seiring berakhirnya domain badan hegemoni, aura Xiao Nunu terasa melemah. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan botol ramuan pemberian Yao Mo, pemimpin klan Yao. Ia menuangkan pil dan menelannya. Bas, energi dingin menyebar ke seluruh badan Xiao Nunu. Seiring kekuatan pemulihan yang dahsyat menyebar, kondisi Xiao Nunu pun membaik dengan cepat. Dengan ramuan yang diberikan oleh ketua klan Yao Mo, dan efek pemulihan dari gua surga pancer, kondisiku akan segera pulih sepenuhnya. Dengan begini, aku hanya perlu menunggu sekitar 1 hari untuk mengaktifkan domain hegemoni lagi, gumam Xiao Nunu dalam hati. Waktu tunggu untuk domain hegemoni berkaitan dengan kondisi Xiao Nunu sendiri. Biasanya, Xiao Nunu hanya membutuhkan 1 hari untuk mengaktifkan kembali domain badan hegemoninya. Namun, jika Luo hanya pare atau kesehatannya sangat terkuras, waktu tunggunya akan lebih lama. Dalam waktu sekitar setengah jam, Luo Xiao Nunu sembuh total. Ramuan yang diberikan Yao Mo sangat mujarab. Aku penasaran bagaimana keadaan dekan dan ketua klan Yao Mo sekarang. Memikirkan bantuan Jun Dao Chen dan Yao Mo, Xiao Nunu tak kuasa menahan rasa syukur. Ia diam-diam berpikir jika ia berhasil melewati ujian dewa kali ini, ia pasti akan berterima kasih kepada mereka. Kemudian, Xiao Nunu mengaktifkan seni badan hegemoni pancer dan mengaktifkan kekuatan magis penjarahan untuk memurnikan kekuatan jiwa yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Dimulai dari Mincheng, Xiao Nunu terlibat dalam berbagai pertempuran di sepanjang jalan, membantai banyak prajurit tingkat alam kendali surgawi. Di antara mereka bahkan terdapat tetua alam kendali surgawi dari klan roh dan angin. Kekuatan jiwa mereka juga akan membantu Xiao Nunu dalam kultivasinya. Sementara situasi relatif tenang, Xiao Nunu fokus meningkatkan kultivasinya semaksimal mungkin. Alam 1000, angin dan awan berganti, pasang surut. Dengan dimulainya ujian dewa, berbagai klan dewa purba telah memasuki medan pertempuran satu demi satu. Namun, yang mengejutkan semua orang, bahkan para pemimpin klan dari berbagai klan dewa purba pun gagal menahan Xiao Nunu. Akhirnya, Xiao Nunu berhasil lolos. Pada saat ini, di puncak gunung yang megah, Ling Yuan Xiao, pemimpin klan dari klan roh, Bei Manli, pemimpin klan dari klan perang, Feng Yue, pemimpin klan dari klan angin, Yun Hongling, pemimpin klan dari klan es, Yue Beiheng, pemimpin klan dari klan dunia bawah, dan yang lainnya berkumpul. Wajah mereka muram, dan tatapan dingin dan sinis terpancar dari tatapan mereka. Saat itu, seorang tetua klan roh tiba. Swiss. Ia mendarat dengan mantap di puncak dan berkata, pemimpin klan. Ia menatap Ling Yuan Xiao. Kami sudah menyelidikinya, dan susunan teleportasi mengarah ke lembah 10.000 serangga. Mendengar kata-kata lembah 10.000 serangga, tatapan semua orang menajam. Wilayah klan iblis. Bei Manli berkata, menarik. Feng Yue mensibir, kau benar-benar pandai bersembunyi. Kau benar-benar bersembunyi di klan iblis. Mata Bei Manli menyala dengan niat membunuh. Kebetulan dalam pertempuran terakhir dengan klan iblis, kita hanya membunuh 3 dari 6 iblis purba, dan masih ada 3 dewa iblis purba yang bersembunyi di klan iblis.
Kali ini kita bisa menghabisi mereka dalam satu serangan. Pemimpin klan Ling, Ling Yuan Xiao, mensibir, "Hah, Xiao, mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri kali ini." Di sisi lain, di lembah 10.000 serangga, di sebuah gua tersembunyi. Saat ini, Xiao Nunu sedang memurnikan kekuatan jiwa yang ia kumpulkan sebelumnya di Gua Pancer. Dengan ragu, semua itu adalah kekuatan jiwa para ahli di tingkat alam langit Palem. Bahkan jika Xiao Nunu telah menguasai pemadaman api neter mata air kuning, pemurniannya masih agak lambat. Lagi pula, semakin kuat lawannya, semakin kuat pula kekuatan jiwanya. Bahkan dalam proses pemurniannya, Xiao Nunu akan mengalami serangan perlawanan dari kekuatan jiwa tersebut. Untuk berjaga-jaga, Xiao Nunu hanya bisa melanjutkan langkah demi langkah dan memurnikannya secara bertahap. Bagaimana situasi di luar, Xiao Nunu tidak begitu jelas sekarang. Selain itu, ini adalah wilayah klan iblis, dan Xiao Nunu tidak berani bertindak gegabah, jadi ia hanya bisa meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Di sisi lain, di sebuah kota iblis yang besar. Di kota iblis, cahaya redup dan suasananya suram. Banyak istana megah terletak di seluruh kota. Di sini pada saat itu, seorang penjaga yang mengenakan baju zirah sihir hitam dan memegang tombak hitam berjalan memasuki istana yang megah. "Bawahanmu memberi salam kepada Raja Iblis." Penjaga itu berlutut dengan satu kaki dan bersujud. Aliran udara dingin dan hikmat menyebar di aula, dan angin dingin yang berkabut bertiup dari tanah. Di atas aula, sesosok yang diselimuti kegelapan duduk di kursi batu. Pihak lain berkata dengan ringan, "Ada apa?" Penjaga itu menjawab, melapor kepada Raja Iblis. Orang-orang dari para dewa purba tampaknya telah melakukan beberapa gerakan. Oh, sosok yang duduk di kursi batu itu tampak dingin, dewa-dewa purba. Ya, sejumlah besar orang kuat dari para dewa purba sudah dalam perjalanan, dan tidak akan lama lagi mereka akan tiba di wilayah iblis kita. "Apa alasannya? Sudahkah kau menemukannya?" tanya pihak lain lagi. "Menurut mata-mata kita yang tertinggal di luar, ini tentang ujian dewa." Ujian dewa, pihak lain bahkan lebih terkejut. Ya, konon orang yang membuka ujian dewa menggunakan susunan teleportasi untuk memasuki wilayah iblis kita. Konon, orang yang memulai ujian ilahi menggunakan susunan teleportasi untuk memasuki wilayah iblis kita. Di istana iblis yang remang-remang, seorang penjaga berlutut di hadapan sosok yang memancarkan aura iblis yang kuat. Kemudian, sosok yang duduk di ujung atas aula berdiri. "Karena kau di sini, mari kita perlakukan tamu ini dengan baik. Temukan lokasinya." Kilatan samar melintas di mata penjaga itu. "Baik, Tuan Iblis." Lembah 10.000 serangga, di dalam sebuah gua tersembunyi. Serangga-serangga yang pada telah membangun sarang mereka. Dan di dalam gua ini, Xiao Nunu bersembunyi di surga Gua Pancer. Sejak ujian ilahi dimulai, Xiao Nunu telah menemukan momen kedamaian dan ketenangan yang langka. Pada saat ini, Xiao Nunu sedang memurnikan kekuatan jiwa dari banyak makhluk kuat yang sebelumnya telah ia kumpulkan di dalam surga Gua Pancer. Bas! Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat terpancar dari badan Xiao Nunu. Saat arus udara di sekitarnya menjadi sangat bergejolak, aura Xiao Nunu langsung menembus ke tahap atas alam kendali surgawi tahap tengah. Xiao Nunu membuka matanya dan bergumam, akhirnya, sebuah terobosan. Xiao Nunu telah berada di sini selama hampir 10 hari, tetapi ia baru menyempurnakan sebagian kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan jiwa seorang master di alam kendali surgawi, dan menyempurnakannya sepenuhnya akan membutuhkan usaha yang besar. Meskipun itu hanya sebagian kekuatan jiwa, setidaknya ia telah menembus sebuah alam kecil. Terlebih lagi, kesehatannya telah pulih sepenuhnya. Dan ia dapat terus menggunakan domain badan hegemoniknya. Bagi Xiao Nunu, ini adalah angin lega. Tepat ketika Xiao Nunu hendak melanjutkan kultivasinya, jiwa abadi petapa serangga tiba-tiba terbang dari sisi lain gua surga Pancer. "Tuan, ada yang tidak beres." Petapa serangga tampak panik. Xiao Nunu bertanya dengan bingung, "Ada apa?" Petapa serangga menjawab, "Seseorang datang dari luar." Mendengar ini, mata Xiao Nunu menajam. Serangga-serangga beracun di luar sana semuanya telah dibangkitkan oleh sage serangga. Jika ada yang mendekat, sage serangga akan menerima informasi dari dunia luar.
Pada saat ini, sebuah suara yang kuat menembus dinding ruang dan memasuki surga gua pancer Xiao Nunu. "Hei, aku menemukanmu, Duar." Saat kata-kata itu terucap, sebuah cakar iblis yang tajam merobek dinding ruang dan mencapai surga gua pancer. Wajah Xiao Nunu sedikit berubah. Seperti yang diduga, Jun Daochen, Dekan Akademi Ilahi Wanfa, bukanlah satu-satunya orang di alam Wanfa yang dapat membuka surga gua pancer miliknya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kekuatan orang yang masuk itu jelas tidak kalah dengan Jun Daochen. Cakar iblis itu menebas ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu menghindar. Duar, dengan suara keras, bumi riyuntuh dan retak. Ki melonjak, dan bumi hancur lapis demi lapis, menghancurkan sebagian besar surga gua pancer menjadi reruntuhan. Sage serangga itu ketakutan. Ia mundur dan berseru, "Kekuatan ini, mungkinkah Raja Iblis Laut Darah, salah satu dari 6 iblis purba?" 6 iblis purba, Raja Iblis Laut Darah. Mendengar nama ini, Xiao Nunu sedikit mengernyit. Sebelumnya, Xiao Nunu pernah bertemu dengan Raja Iblis Kesengsaraan Ribuan, salah satu dari 6 iblis purba. Boneka Mahiyat, yang terbuat dari daging Raja Iblis Kesengsaraan Ribuan, masih menempel di badannya. Xiao Nunu tahu bersembunyi tak ada gunanya, jadi dengan satu pikiran, ia terbang keluar dari gua surga pancer. Swiss, Xiao Nunu muncul dari gua, berhadapan dengan sosok iblis yang mendominasi dan tak tertandingi. Di belakang sosok ini berdiri sekelompok penjaga yang kuat. Saat melihat Xiao Nunu, seringai tersungging di bibir sosok itu. Seorang kultivator manusia biasa dari alam kendali surgawi atas berani datang ke klan iblisku. Kau benar-benar berani. Seketika, sosok itu merentangkan kelima jarinya, dan kekuatan mengerikan meletus darinya. Wosh! Sebuah kekuatan telapak tangan yang menggetarkan melesat. Xiao Nunu segera menghindar dengan pancer escape step. Dengan suara duar yang menggema, kekuatan telapak tangan itu langsung menembus dinding batu di belakangnya. Xiao Nunu tidak berniat melawannya. Ia mengamati sekelilingnya, bersiap untuk melarikan diri. Pada saat itu, suara cemas dari insek sage mencapai telinga Xiao Nunu. "Tuan, ada jalan keluar ke barat daya. Itu pintu belakang yang kutinggalkan." Insek sage masih berada di dalam pancer Cave Heaven. Namun ia tahu bahwa bahkan dari dalam, Xiao Nunu akan dapat mendengarnya. Xiao Nunu melirik ke barat daya, di mana ia melihat sebuah lorong. Tanpa sepatah kata pun, ia melesat keluar. Wosh! Xiao Nunu menyelinap ke lorong dan dengan cepat pergi. Sosok iblis tak tertandingi di belakangnya mensibir, "Kau tidak mungkin bisa melarikan diri dari Blood Sea Demon Lord. Lagi pula, ini wilayah iblisku." Kemudian, Blood Sea Demon Lord melambaikan tangannya dan memberi perintah, "Kejar." Sekelompok penjaga iblis bergegas mengejar Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan sigap menelusuri terowongan, mengikuti instruksi petapa serangga, dan dengan cepat menemukan jalan keluar. Wus, Xiao Nunu tiba di luar gua. Namun, banyak iblis kuat mengejarnya. "Tunggu!" Seorang iblis kuat mengulurkan tombak, dan menembakkannya ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu menghindari serangan itu. Iblis kuat lainnya mengayunkan cambuk panjang, yang merobek ruang dan terbang di belakang Xiao Nunu. Swiss, swiss, swiss. Cambuk itu melilit pergelangan kaki Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu menjadi dingin, dan aura kuat meletus darinya. Kemudian, cambuk itu terguncang dengan paksa. Bayangan-bayangan iblis lainnya dengan cepat mengepung Xiao Nunu, menjebaknya di tengah. Xiao Nunu kemudian memanggil roda pembunuh bayangan. Saat roda itu melepaskan petir yang dahsyat, semua bayangan iblis yang mendekat terpental. Namun sedetik kemudian, sebuah cakar merah darah turun dari langit, mencengkeram Xiao Nunu dengan ganas. Roda pembunuh bayangan Raja Iblis Wanji jatuh ke tanganmu. Menarik, suara Raja Iblis Laut Darah bergema. Dalam sepersekian detik, cakar merah darah itu menghancurkan ruang dan turun ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu sedikit mengernyit, tak berani gegabah. Domain badan tirannya aktif, dan auranya meroket. Kemudian, kelima telapak tangannya menyatu, melepaskan telapak tangan dahsyat yang mengguncang langit. Bang! Telapak tangan emas suci yang tak tertandingi menghantam cakar merah darah itu secara langsung, seketika menyebabkan langit riyuntuh dan bumi terbelah, menghancurkan gunung dan hutan. Meskipun Xiao Nunu telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap terdorong mundur. Xiao Nunu terlempar ribuan meter,
energi spiritualnya menghilang, dan setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Xiao Nunu diam-diam merasa ngeri. Bagaimana mungkin Raja Iblis Laut Darah ini begitu kuat? Ia tak sanggup melawannya secara langsung. Xiao Nunu segera melarikan diri, meninggalkan medan perang. Melihat sosok Xiao Nunu yang semakin menjauh, wajah Raja Iblis Laut Darah menunjukkan sedikit keterkejutan. Pantas saja ia mampu menghindari kejaran begitu banyak dewa purba yang kuat. Ia cukup tangguh. Jika itu orang lain, pukulan itu pasti akan langsung membunuh mereka. Namun Xiao Nunu mampu berbalik dan melarikan diri, sebuah bukti kemampuan luar biasa lawannya. Sebenarnya, Xiao Nunu juga sedang tidak enak badan. Serangan Raja Iblis Laut Darah telah memberinya pukulan telak. Xiao Nunu mengeluarkan ramuan yang diberikan Yao Mo sebelumnya dan meminumnya, yang membuatnya sedikit lega. Raja Iblis Laut Darah ini sungguh tangguh. Aku tak mungkin menang melawannya secara langsung, kata Xiao Nunu dengan muram. Baru beberapa saat ia merasa damai, ketika ia kembali mendapat masalah. Rasanya seperti keluar dari sarang harimau dan masuk ke sarang serigala. Tapi wilayah iblis ini penuh dengan musuh. Kemana aku harus lari selanjutnya? Xiao Nunu mengerutkan kening, raut wajahnya muram. Ia segera bertanya kepada petapa serangga di dalam surga Gua Pancer, apakah ada tempat persembunyian lain? Petapa serangga tergagap, aku tidak tahu. Kerutan di dahi Xiao Nunu semakin dalam. Apakah ini satu-satunya jalan keluarmu? Petapa serangga menjawab, aku tidak tahu para iblis menemukannya secepat ini. Raut wajah Xiao Nunu semakin serius. Sepertinya ujian dewa ini jauh lebih sulit daripada yang dibayangkannya. Semua orang ingin mendapatkan benih dewa ini. Sebelum Xiao Nunu sempat merenung, beberapa sosok iblis lainnya menyerbu ke arahnya dari depan. Sosok-sosok ini cukup ganas, bersayap di punggung mereka, dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Berhenti, berani datang ke wilayah iblisku. Mati. Mereka melancarkan serangan. Xiao Nunu tanpa membuang waktu berdebat, dan terbang menuju sosok-sosok iblis itu. Bang, 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 serangkaian ledakan teredam bergema di langit dan bumi, membuat anggota badan beterbangan dan darah iblis berceceran. Beberapa sosok iblis langsung dibantai oleh Xiao Nunu. Setelah menghabisi mereka, Xiao Nunu melarikan diri tanpa henti. Di langit di belakangnya, Raja Iblis Laut Darah berdiri di atas seekor iblis raksasa, mengamati Xiao Nunu yang terbang dari kejauhan. Sudah lama sejak iblis-iblis ini semarak. Aku agak enggan menghabisimu secepat ini. Setelah itu, Raja Iblis Laut Darah menangkupkan kedua telapak tangannya, dan seketika, aura merah darah mengepul darinya. Dunia seakan berubah menjadi lautan darah, dan pada saat yang sama, ribuan tengkorak merah darah beterbangan. Tengkorak-tengkorak ini langsung menyerbu ke arah Xiao Nunu, masing-masing memancarkan aura menyeramkan dan mengerikan. Wow, hehehe, gumpalan tengkorak merah darah yang padat itu tertawa mengerikan, dan Xiao Nunu buru-buru menghindar, melakukan serangkaian manuver mengelak menggunakan Pancer Escape Heaven Step. Boom, 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 beberapa tengkorak merah tua terbanting ke tanah, yang lain melesat ke hutan, dan yang lainnya lagi menabrak puncak gunung. Setiap benturan melepaskan gelombang kekuatan yang dahsyat. Melihat kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh tengkorak-tengkorak merah tua itu, ekspresi Xiao Nunu menjadi semakin serius. Namun, bahkan dengan kecepatan maksimalnya, Xiao Nunu tidak dapat melepaskan diri dari tengkorak-tengkorak merah tua di belakangnya. Mereka menatapnya seperti roh pendendam, menuntut nyawanya. Kemanapun Xiao Nunu melarikan diri, tengkorak-tengkorak merah tua itu mengejarnya tanpa henti. Tepat saat Xiao Nunu hendak melepaskan kekuatan pagoda emas pancer, sebuah suara berwibawa dan dingin bergema di benaknya. Biarkan aku yang melakukannya. Mendengar kata-kata ini, hati Xiao Nunu menegang. Ini bukan suara Ratu Iblis Malam Gelap, Permaisuri Zantu, Iblis Sitar Hati Suci, Kaisar Instrumen Tangin, Dewa Anggur yang Memikat, Dewa Pil Bermata Biru, Dewa Pedang Ekor 9, atau Dewa Sihir Yuyao. Itu adalah suara permaisuri misterius. Ia akhirnya berbicara. Senior, hemat tenagamu. Kau bukan tandingannya, kata pihak lain dengan tenang. Hemat tenagamu. Kau bukan tandingannya, kata permaisuri misterius dengan tenang. Tatapan Xiao Nunu sedikit menyipit. Setelah ragu sejenak, ia mengangguk. Oke. Permaisuri misterius melanjutkan, lepaskan segel di pagoda emas pancer. Xiao Nunu mengangguk, ya.
Seketika, Xiao Nunu menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya. Saat api keemasan muncul dari kedalaman pupilnya, pagoda emas pancer di dalam badan Xiao Nunu tiba-tiba menghasilkan gelombang kekuatan yang dahsyat. Detik berikutnya, segel di pagoda emas pancer mengendur, dan kemudian, aura yang sangat kuat dan mengerikan meletus dari badan Xiao Nunu. Bang, 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 tengkorak merah darah di belakang Xiao Nunu hancur berkeping-keping. Mata Xiao Nunu berbinar. Di belakangnya, Raja Iblis Laut Darah tampak tercengang. Ribuan tengkorak merah darah itu tampaknya telah dihantam oleh kekuatan yang mengerikan, masing-masing hancur seperti gelembung yang meledak, runtuh di antara langit dan bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Iblis Laut Darah tampak terkejut. Sebelum Raja Iblis Laut Darah sempat bereaksi, angin berhembus kencang dan awan mengepul di kehampaan, guntur bergemuruh. Kemudian, awan ilahi warna-warni yang menyilaukan memenuhi langit, dan sebuah tangan raksasa menamparkan ke arah Raja Iblis Laut Darah. Kelima jari ramping tangan ini, yang diselimuti awan-awan yang indah, menyerupai kekuatan telapak tangan seorang dewi. Raja Iblis Laut Darah merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Seketika, Raja Iblis Laut Darah menangkupkan kedua telapak tangannya, mengerahkan seluruh energi batinnya. Om, aliran udara merah darah berkumpul di telapak tangannya seperti naga, dan kemudian sebuah pedang iblis raksasa tiba-tiba terbentuk. Pedang iblis darah, maju, teriak Raja Iblis Laut Darah, dan pedang iblis raksasa itu menerjang kekuatan telapak tangannya. Duar, kekuatan dahsyat itu bertabrakan, menghancurkan langit. Sebuah dampak dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar, kekuatan yang mengerikan dan luar biasa dilepaskan, mengejutkan Raja Iblis Laut Darah berulang kali, darah mengucur dari sudut mulutnya. Para penguasa iblis lainnya terhempas, banyak yang bahkan tertelan abis. Mata Raja Iblis Laut Darah menggelap. Ia baru saja pulih dari keterkejutannya ketika tenggorokannya terasa asin, dan ia memuntahkan seteguk darah lagi. Ada yang salah dengan anak ini, kata Raja Iblis Laut Darah dengan muram. Tidak, aku tidak bisa mengalahkannya sendirian. Aku butuh dua orang lagi untuk membantu. Seketika, Raja Iblis Laut Darah melesat, berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan melarikan diri. Melihat ini, Xiao Nunu menghela napas lega. Permaisuri misterius di dalam pagoda emas pancer kemudian berkata, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pergi. Ya, Xiao Nunu segera berbalik dan bergegas pergi. Cahaya yang terpancar dari pagoda emas pancer meredup. Xiao Nunu berkata, terima kasih, senior, atas bantuanmu. Tidak ada jawaban. Xiao Nunu melanjutkan, kupikir kau akan muncul sebagai proyeksi spiritual. Setiap kali Xiao Nunu membuka segel pagoda emas pancer, Dewa Pedang Ekor 9 dan yang lainnya muncul sebagai proyeksi spiritual, tetapi mereka tidak melakukannya sekarang. Permaisuri misterius itu menjawab dengan tenang, tidak perlu. Membunuhnya akan menguras energiku, dan mempertahankannya akan berguna. Xiao Nunu mengangguk. Ia tentu saja mengerti maksud orang itu. Xiao Nunu tahu bahwa yang disebut Dewa Purba tidak akan menyerah. Mereka mungkin sudah dalam perjalanan menuju klan iblis. Pada saat itu, pertempuran besar antara Dewa Purba dan Iblis Purba kemungkinan besar akan terjadi. Xiao Nunu mungkin bisa memanfaatkan ini untuk mengulur waktu. Jika Raja Iblis Laut Darah terluka parah atau terbunuh, niscaya akan melemahkan klan iblis. Senior, kekuatanmu sungguh menakjubkan. Aku mengagumimu, kata Xiao Nunu. Dari kata-katanya, jelas bahwa ia memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Iblis Laut Darah. Raja Iblis Laut Darah setara dengan seorang patriark klan Dewa Purba. Ia berkata dengan tenang, tidak ada yang perlu dikagumi. Jika mereka tidak tertidur, mereka bisa melakukan hal yang sama. Xiao Nunu mengangguk pelan. Kembali di Laut Terlarang animasi spiritual, Dewa Pedang Ekor 9 dan rekan-rekannya, dalam upaya mereka untuk membantu Xiao Nunu merebut pil iblis ilahi, menderita luka parah dan kemudian tertidur lelap. Lawan yang mereka hadapi saat itu sebenarnya jauh lebih tangguh daripada sekarang. Di permukaan, Dewa Pedang Ekor 9 dan rekan-rekannya tampak lebih lemah daripada permaisuri misterius itu. Namun, ternyata tidak demikian. Alasannya sangat sederhana. Saat itu, tingkat kultivasi Xiao Nunu hanya alam dharma tingkat bumi. Sekarang, Xiao Nunu telah mencapai alam pengendali langit tingkat atas, dan badan tiran pancer purba telah dikultivasikan hingga tahap kesempurnaan agung.
Segel Xiao Nunu di pagoda emas pancer kini jauh lebih longgar daripada sebelumnya. Semakin Xiao Nunu melonggarkan segel di pagoda emas pancer, semakin sedikit tekanan yang harus ditanggung oleh Dewa Pedang Ekor 9 dan yang lainnya. Dengan kata lain, seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskan oleh Dewa Pedang Ekor 9 dan yang lainnya ditentukan oleh kekuatan Xiao Nunu. Semakin banyak segel yang dibuka Xiao Nunu, semakin kuat pula kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh Dewa Pedang Ekor 9 dan yang lainnya. Sebaliknya, semakin sedikit segel yang dibuka Xiao Nunu, semakin lemah pula kekuatan mereka. Pertempuran di Laut Terlarang Lingan tidak menunjukkan batas atas kekuatan Dewa Pedang Ekor 9 dan yang lainnya, melainkan batas atas kekuatan Xiao Nunu. Pagoda emas pancer terlalu menekan mereka, sehingga mereka hanya bisa menahan tekanan dan berjuang demi kesempatan seperti pil iblis ilahi dan roda iblis pembantai bayangan untuk Xiao Nunu. Jika kekuatan Xiao Nunu saat ini mampu membuka segel pagoda emas pancer, Dewa Pedang Ekor 9 juga akan mampu dengan mudah mengusir Raja Iblis Laut Darah. Demikian pula, jika kultivasi Xiao Nunu terus meningkat, kendalinya atas pagoda emas pancer akan semakin meningkat, dan segel pagoda emas pancer yang bisa dibukanya pun akan semakin longgar. Kekuatan yang ditunjukkan oleh para permaisuri dan Ratu Iblis akan semakin kuat. Xiao Nunu sendiri memahami hal ini. Inilah mengapa Xiao Nunu ingin berjuang untuk mendapatkan berbagai sumber daya. Xiao Nunu berjanji kepada mereka bahwa ia akan membuka segel pagoda emas pancer sepenuhnya dan mengembalikan kebebasan mereka. Ngomong-ngomong, senior, bolehkah aku tahu namamu? Tanya Xiao Nunu. Permaisuri misterius itu tidak menjawab. Xiao Nunu mengerucutkan bibirnya. Karena pihak lain tidak ingin bicara, ia tidak bertanya lebih lanjut. Lagi pula, pihak lain itu orang yang pendiam, dan ini pertama kalinya ia berbicara sejauh ini. Swiss, Xiao Nunu mempercepat langkahnya dan melesat pergi. Kembali ke situasi saat ini, mata Xiao Nunu menampakkan kesuraman. Kemana harus pergi selanjutnya adalah sebuah pertanyaan. Saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Nunu. Sosok itu mengenakan jubah putih berkerudung, dan tudung itu menutupi wajahnya, membuatnya sulit untuk melihat wajahnya. Namun, dilihat dari aura iblis yang terpancar dari sosok itu, jelas itu adalah musuh lain. Mata Xiao Nunu berkilat dingin, dan guntur jahat tak terbatas dan guntur ilahi primordial meledak ke arahnya. Segera, Xiao Nunu merentangkan kelima jarinya, dan jarum ilahi matahari ungu, yang membawa dua aliran guntur, melesat keluar. Cici, jarum dewa matahari ungu, yang merupakan senjata magis berkekuatan tertinggi, bahkan lebih kuat berkat dua petir tersebut. Pada saat ini, pihak lawan berbicara lebih dulu. Jika kau ingin hidup, ikuti aku. Xiao Nunu secara naluriah menahan diri. Jarum dewa matahari ungu berhenti di depan sosok itu. Mendesis, petir pada jarum dewa matahari ungu bagaikan ular petir yang ganas, menyemburkan busur petir dingin. Suara pihak lawan terdengar seperti suara perempuan. Sosoknya cukup ramping. Xiao Nunu bertanya dengan dingin, apa yang kau katakan tadi? Pihak lawan menjawab, jika kau ingin hidup, ikuti aku. Ia mengulangi kata-kata itu. Xiao Nunu berkata dengan suara berat, kenapa? Pihak lawan menjawab, Raja Iblis Laut Darah telah pergi mencari bantuan. Ketika Raja Jahat Langit terbakar, dan Kaisar Penyihir Bayangan terkutuk, tiba, kau akan mati. Raja Jahat Langit terbakar, Kaisar Penyihir Bayangan terkutuk. Saat kedua nama ini disebut, ekspresi Xiao Nunu berubah. Iblis perempuan di hadapannya melanjutkan, aku bisa membawamu ke tempat yang aman. Xiao Nunu menatapnya tajam. Kenapa kau membantuku? Xiao Nunu jelas tidak mengenal orang ini. Tentu saja, ia tidak mempercayainya. Iblis perempuan itu berkata, ada aura iblis yang familiar darimu. Xiao Nunu secara naluriah menjawab, Raja Iblis Segudang. Badannya memang ada di sini bersamaku. Namun iblis perempuan itu menggelengkan kepalanya, bukan dia. Xiao Nunu tertegun. Iblis perempuan itu menjawab kata demi kata, aku sedang membicarakan leluhur iblis Sili. Apa? Pupil mata Xiao Nunu mengecil. Leluhur iblis Sili. Jawaban ini adalah sesuatu yang tidak diduga Xiao Nunu. Xiao Nunu langsung teringat pada Nanlian. Nanlian adalah keturunan leluhur iblis Sili. Kembali di alam iblis dekat alam abadi Jeushu, Nanlian membangkitkan garis keturunan Dewa Iblis Purba. Kekuatan garis keturunan Nanlian berasal dari leluhur Iblis Sili.
Namun, Nanlian memberikan setengah dari esensi dewa iblis miliknya kepada Xiao Nunu. Hal ini juga menyebabkan aura iblis yang tersisa di badan Xiao Nunu. Tatapan Xiao Nunu menjadi gelap saat ia bertanya, apakah kau kenal leluhur iblis Sili? Iblis itu menjawab, kenapa? Tidakkah kau tahu leluhur iblis Sili juga salah satu dari 6 iblis purba? Keterkejutan Xiao Nunu semakin dalam. Leluhur iblis Sili adalah salah satu dari 6 iblis purba. Xiao Nunu tidak benar-benar tahu itu. Namun, sekarang setelah dipikir-pikir, ada petunjuk. Leluhur iblis Sili telah secara tegas memperingatkan Nanlian untuk waspada terhadap mereka yang berasal dari klan Dewa Purba. Jadi, klan Dewa Purba yang dimaksud Sili pastilah mereka yang berasal dari alam seribu. Xiao Nunu berkata, ada beberapa hal yang belum ku mengerti. Iblis wanita itu menjawab, ikut aku. Kita bicara sambil jalan. Kalau kau tidak mau percaya, terserah kau saja. Setelah itu, ia berputar, berubah menjadi seberkas cahaya putih, dan terbang menjauh. Xiao Nunu ragu sejenak, berpikir, tidak ada pilihan yang lebih baik sekarang. Ayo kita lihat sendiri. Kemudian, Xiao Nunu mengejar. Wanita iblis itu lincah, bagaikan rubah putih yang lincah, melesat menembus hutan. Cepat, kita mau kemana sekarang? Tanya Xiao Nunu. Wanita iblis itu menjawab, Sisuan Tianyu. Xiao Nunu bingung, tempat apa itu? Wanita iblis itu menjelaskan, bekas wilayah kekuasaan leluhur iblis Sili. Wilayah surgawi Siksuan. Tempat apa itu? Bekas wilayah leluhur iblis Sili. Xiao Nunu tercengang mendengar apa yang didengarnya. Ia menatap iblis perempuan yang memimpin jalan, dan keraguan muncul di hatinya. Apakah dia bisa dipercaya? Itu sesuatu yang belum diketahui. Iblis itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Nunu. Sudah kubilang, kau tak perlu percaya padaku, dan kau tak perlu mengikutiku. Itu tak penting bagiku. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Ia ragu sejenak, lalu melanjutkan mengikuti. Apa hubunganmu dengan leluhur iblis Sili? Iblis itu menjawab, aku mantan bawahannya. Xiao Nunu bertanya lagi, apa yang terjadi dengan klan iblis di masa lalu? Iblis itu menjawab, tidak lebih dari perang besar dengan para dewa purba. Dalam pertempuran itu, klan iblis dikalahkan, dan 3 dari 6 iblis purba tumbang. Hati Xiao Nunu berdebar kencang. Jangan banyak bertanya, setidaknya kau lebih aman mengikutiku daripada di sini, kata iblis itu. Swiss, seketika, iblis itu menambah kecepatannya. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi. Dengan kultivasinya sendiri, mengalahkan klan iblis tidaklah sulit. Terlebih lagi, ia dilindungi oleh pagoda emas pancer. Ia tidak takut dengan tipu daya musuh. Keduanya bergerak cepat, segera memasuki hutan pegunungan yang luas. Miasma memenuhi udara, dan iblis-iblis berkeliaran di daratan. Bahkan bunga dan tanaman merambat menyimpan aura agresif yang kuat. Namun, rintangan ini tak banyak berpengaruh pada Xiao Nunu. Dipimpin oleh iblis perempuan itu, Xiao Nunu dengan cepat menerobos hutan. Setelah meninggalkan hutan, Xiao Nunu dan 2 orang lainnya memasuki lautan awan badai yang kacau. Ruang di dalam lautan awan badai ini benar-benar kacau. Diselimuti kabut hitam tebal. Kabut hitam ini akan mengikis kekuatan spiritual, kata Xiao Nunu dengan muram. Iblis perempuan itu menjelaskan, ini adalah lautan awan kabut hantu. Hanya dengan melewatinya kita dapat mencapai alam surgawi Siksuan. Iblis perempuan itu menuntun Xiao Nunu ke dalam kabut hantu. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan kabut hantu menggerogoti kekuatannya. Dengan satu pikiran, guntur jahat abadi dan guntur ilahi primordial menyembur keluar dari badannya, membentuk sirah petir. Kabut hantu gelap berkumpul, mengikis kekuatan petir Xiao Nunu. Tak lama kemudian, hanya tersisa lapisan tipis. Xiao Nunu segera mengeluarkan 2 pil obat. Satu adalah Saleidan, yang lainnya Hong Huang Leidan. Pil pertama digunakan untuk mengolah Myriad Tribulations Salei. Pil kedua digunakan untuk mengolah Hong Huang Senlei. Xiao Nunu telah memurnikan Salei dan dalam jumlah yang cukup banyak saat berada di Akademi Ilahi Wanfa dan masih memiliki beberapa. Ia juga telah memurnikan 3 pil Hong Huang Lei dan di konferensi klan dewa. Xiao Nunu menghabiskan 1 pil, menyisakan 2 pil lagi untuk cadangan. Ia kemudian memasukkan kedua pil itu ke dalam mulutnya. Seketika, Myriad Tribulations Salei dan Hong Huang Senlei dalam diri Xiao Nunu meletus.
Petir dengan dua warna berbeda meletus, berkumpul di sekitar badan Xiao Nunu membentuk perisai pertahanan yang lebih tebal. Jubah longgar yang dikenakan iblis perempuan itu secara otomatis melindunginya dari kabut hantu. Ia berbalik dan melirik Xiao Nunu, "Kau telah menguasai teknik petir jahat kesengsaraan segudang milik Raja Iblis segudang kesengsaraan dengan sangat baik. Aku tak pernah membayangkan badan manusiamu bisa mengolah teknik iblis ini. Teknik petir jahat kesengsaraan segudang menuntut badan fisik yang sangat tinggi. Kekuatan fisik orang biasa tak akan mampu menahan dampak petir jahat tersebut." Namun Xiao Nunu bukanlah manusia biasa. Dengan kekuatan fisiknya, ia lebih dari sekadar mampu mempraktikkan teknik petir jahat kesengsaraan segudang. Xiao Nunu bertanya dengan santai, "Raja Iblis segudang kesengsaraan seharusnya yang terlemah di antara 6 iblis purba, kan?" Iblis perempuan itu bertanya balik, "Kenapa kau berkata begitu?" Xiao Nunu menjawab, "Setelah Raja Iblis kesengsaraan ribuan meninggal, muridnya Qi Zunye memurnikan badannya menjadi boneka mahiat. Namun, kekuatan boneka mahiat itu bahkan belum mencapai tingkat surgawi, dan kultivasi Qi Zunye hanya di tingkat surgawi atas." Iblis perempuan itu berkata, "Raja Iblis kesengsaraan ribuan memiliki lebih dari satu murid. Qi Zunye adalah yang terlemah di antara banyak muridnya." "Benarkah?" Xiao Nunu sedikit terkejut. "Bagaimana dengan murid-murid Raja Iblis kesengsaraan ribuan lainnya?" Iblis perempuan itu menjawab, "Beberapa meninggal dalam pertempuran, dan beberapa menyerah kepada Raja Iblis Laut Darah dan anak buahnya. Meskipun bakat Qi Zunye tidak terlalu tinggi, dia setia kepada Raja Iblis kesengsaraan ribuan. Dia tidak mau menyerah kepada Raja Iblis Laut Darah dan anak buahnya, dan selalu ingin menjadi Raja Iblis kesengsaraan ribuan yang kedua. Jadi kemudian dia meninggalkan klan iblis sendirian, berlatih teknik petir jahat kesengsaraan ribuan, sambil mencari roda iblis bayangan pembantaian yang hilang." Setia, ekspresi Xiao Nunu agak aneh ketika mendengar penilaian iblis perempuan itu terhadap Qi Zunye. Iblis perempuan itu bertanya, "Kenapa?" Xiao Nunu berkata, "Dia memurnikan Raja Iblis kesengsaraan ribuan menjadi boneka mahiat, dan kau benar-benar bilang dia setia." Iblis perempuan itu berkata, "Mungkin dia ingin menjaga tuannya tetap dekat dengannya dengan cara ini." Xiao Nunu, iblis perempuan itu melanjutkan, "Seluruh klan iblis tahu bahwa Qi Zunye adalah murid yang berbakti dan setia, tetapi kemampuannya agak kurang. Raja Iblis kesengsaraan ribuan memiliki badan yang begitu kuat, tetapi boneka mahiat yang dimurnikannya bahkan tidak dapat mencapai kekuatan alam surgawi pengendali tingkat surgawi. Itu sama saja dengan dihancurkan olehnya. Kalau tidak, boneka itu harus mencapai alam surgawi pengendali tingkat surgawi akhir, atau lebih tinggi." Xiao Nunu tetap diam. Dia mungkin harus mendefinisikan ulang kata bakti dan kesetiaan. "Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan pada Qi Zunye? Apa kau membunuhnya?" tanya iblis perempuan itu. Xiao Nunu dengan tenang menjawab, "Aku akan memastikan mereka, guru dan murid, tidak pernah terpisah." "Hah? Aku menyuruh boneka mahiat itu melahap jiwa-jiwa iblis 7 malam." Setelah kata-kata itu, giliran iblis perempuan itu yang terdiam. Tanpa sepatah kata pun, ia menggendong Xiao Nunu dan terus terbang semakin dalam ke laut awan kabut hantu. Dengan bantuan Sa Leidan dan Hong Huang Leidan, kekuatan guntur dalam diri Xiao Nunu terus memancar. Zirah petir menghalangi kabut hantu yang mendekat. Bersamaan dengan itu, Xiao Nunu mengaktifkan cahaya abadi tiran dan pancer gangki miliknya. Meskipun memiliki 4 lapis pertahanan, Xiao Nunu dengan berani menerobos lautan kabut hantu ini selama 3 atau 4 hari. "Kita belum sampai." Xiao Nunu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Wanita iblis itu menjawab, "Hampir." Setelah itu, ia bergerak dan melesat turun. Turun. Xiao Nunu mengikutinya dari dekat, terbang turun bersamanya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah hutan. Hutan ini juga dipenuhi kabut hantu yang redup. Pepohonannya gundul, tanpa sehelai daun pun. Pohon-pohon itu tampak kering. Saat itu, salah satu pohon mahtai tiba-tiba menyerang Xiao Nunu. Sebuah sulur kering tiba-tiba muncul dari tanah dan menghantamnya. Xiao Nunu bereaksi cepat, melakukan langkah melarikan diri pancar untuk menghindari serangan sulur itu. Wosh! Namun sedetik kemudian, sulur lain muncul. Swiss! Sulur itu bergerak dengan kecepatan tinggi, langsung menerjang ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu melayangkan pukulan, dan berbenturan langsung dengannya. Bang!
Tinju Xiao Nunu menghantam tanaman merambat itu, meninggalkan dampak yang dahsyat, percikan api beterbangan dan gelombang udara bergejolak di udara. Xiao Nunu terkejut, bagaimana mungkin tanaman merambat ini sekuat itu? Tak lama kemudian, sejumlah besar tanaman merambat muncul dari tanah, saling bersilangan seperti naga melingkar, menyerbu ke arah Xiao Nunu dari segala arah. Rasa dingin melintas di mata Xiao Nunu. Tepat saat ia hendak memanggil roda pembunuh bayangan, iblis wanita di dekatnya membentuk segel tangan dan berseru, "Berhenti!" Bas, gelombang energi spiritual yang unik terpancar dari iblis wanita itu. Detik berikutnya, tanaman merambat yang terjalin tiba-tiba berhenti. Kemudian, iblis wanita itu mengganti segelnya lagi, dan semua tanaman merambat itu mundur. Xiao Nunu sedikit mengernyit, dan ia menatapnya dengan hati-hati. Iblis itu menjelaskan, ini adalah formasi yang awalnya dibentuk oleh leluhur iblis Sili. Formasi ini akan menyerang orang luar. Xiao Nunu mendarat kembali di tanah. Iblis itu terus memimpin jalan. Tak lama kemudian, setengah jam berlalu. Di bawah bimbingan iblis itu, Xiao Nunu tiba di suatu tempat yang dikelilingi oleh banyak pohon mahtai. Pohon-pohon yang rapat itu menyerupai sarang burung yang megah. Di tengah sarang burung itu berdiri sebuah platform teleportasi batu. Iblis itu berjalan ke platform itu dan mengeluarkan sebuah token. Bas, token itu tiba-tiba bersinar, dan sedetik kemudian, sebuah portal spasial tiba-tiba muncul di atas platform. Iblis itu menatap Xiao Nunu dan berkata, "Ayo pergi. Masuklah ke sini dan kau akan mencapai alam surgawi Siksuan." Seketika, iblis itu berputar dan terbang masuk lebih dulu. Ekspresi Xiao Nunu menjadi serius saat ia memperhatikan punggung orang itu. Sejujurnya, ia sedikit ragu. Apa motif orang ini? Xiao Nunu tidak tahu mengapa ia ingin membantunya. Xiao Nunu juga tidak tahu. Namun, menghadapi orang ini tentu saja lebih mudah daripada menghadapi banyak iblis yang kuat. Setelah ragu sejenak, Xiao Nunu bergerak dan terbang ke portal spasial. Wosh! Saat Xiao Nunu masuk, portal spasial tertutup. Kemudian, mata Xiao Nunu dipenuhi reruntuhan tak berujung. Iblis perempuan itu berdiri tak jauh di depan Xiao Nunu. "Ini si Xuan Tianyu," kata iblis perempuan itu sambil terbang ke depan. Xiao Nunu mengikutinya. Si Xuan Tianyu dulunya adalah wilayah kekuasaan leluhur iblis Sili, tetapi sekarang dipenuhi tembok-tembok yang reruntuh dan reruntuhan yang berserakan. "Apakah tidak ada orang lain di sini?" tanya Xiao Nunu. Iblis perempuan itu menjawab, "Tidak. Leluhur iblis Sili awalnya hanya memiliki sedikit pengikut, dan kebanyakan dari mereka meninggal dalam pertempuran." Sekitar 2 jam kemudian, Xiao Nunu, dipimpin oleh iblis perempuan itu, tiba di sebuah istana purba. Saat Xiao Nunu masuk, sebuah formasi pertahanan besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Nunu berbalik dan melihat formasi pertahanan itu. Iblis perempuan itu dengan santai berkata, "Formasi ini juga dibentuk oleh mantan leluhur iblis Sili. Aku telah memperkuatnya secara khusus. Jika musuh datang, formasi ini seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Mengenai berapa lama, aku tidak bisa menjaminnya." Xiao Nunu menoleh dan menatap langsung ke wanita iblis di depannya. "Kenapa kau membantuku? Kenapa kau menolongku?" Xiao Nunu menatap iblis perempuan di hadapannya. Tentu saja, Xiao Nunu tidak yakin apakah ia benar-benar ingin menolongnya. Ia jelas anggota klan iblis, tetapi alih-alih menolong Raja Iblis Laut Darah dan anak buahnya, ia justru menolongnya keluar dari kesulitan. Sungguh membingungkan. Iblis perempuan itu bertanya pada Xiao Nunu, "Kenapa kau tidak istirahat dulu sebelum menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini?" Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, "Tidak, katakan saja." Iblis perempuan itu tidak langsung menjawab pertanyaan Xiao Nunu, melainkan berbalik dan berjalan kembali ke dalam istana. Xiao Nunu berseru, "Kau belum menjawabku." Iblis perempuan itu berkata, "Ikuti aku, dan kau akan mengerti." Xiao Nunu ragu sejenak, lalu berjalan mendekat. Mereka berdua, satu di depan yang lain, menaiki tangga tinggi dan memasuki istana. Dari sana, mereka sampai di halaman belakang istana. Setelah melewati beberapa tikungan dan belokan, mereka akhirnya tiba di sebuah koridor panjang. Iblis perempuan itu berjalan di depan. Xiao Nunu mengikutinya dari belakang. Koridor itu berkelok-kelok bagai ular, berliku-liku dan berliku-liku. Di ujung koridor, portal spasial lain muncul di hadapan mereka.
Iblis perempuan itu masuk tanpa ragu. Xiao Nunu mengikutinya dari belakang. Swiss, Xiao Nunu merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan sedetik kemudian, ia muncul di sebuah gua. Apa ini? Mata Xiao Nunu terbelalak kaget. Harus diakui, wilayah surgawi Siksuan ini memiliki cukup banyak jebakan dan formasi, dengan pembatas di mana-mana. Dipimpin oleh iblis perempuan itu, Xiao Nunu segera memasuki gua. Tak lama kemudian, iblis perempuan itu tiba di sebuah dinding batu dan berhenti. Xiao Nunu menatapnya dengan bingung. Sebelum Xiao Nunu sempat bertanya, iblis perempuan itu melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, disertai getaran bumi, sebuah susunan teleportasi perlahan muncul dari tanah. Susunan teleportasi ini tampak semakin rusiak, bahkan menunjukkan tanda-tanda kerusiakan. Iblis perempuan itu berkata, "Ayo pergi." Ia berjalan menuju susunan teleportasi. Xiao Nunu bertanya, "Kita kemana sekarang?" Wanita iblis itu menjelaskan, "Kau akan tahu sebentar lagi." Kebingungan Xiao Nunu semakin menjadi-jadi. Ia bertanya, "Tidak bisakah kau mengatakannya langsung padaku?" Wanita iblis itu menjawab, "Seberapa percaya kau dengan apa yang kukatakan?" Xiao Nunu sedikit terkejut. Ini memang benar. Xiao Nunu menolak mempercayai apapun yang dikatakan pihak lain. Terlepas dari penjelasan mereka, Xiao Nunu masih menyimpan banyak pertanyaan. Wanita iblis itu melanjutkan, "Begitu kau sampai di tempat ini, kau akan mengerti segalanya." Xiao Nunu menyipitkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu, dengan kilatan petir, mendarat di susunan teleportasi. Tanpa ragu, wanita iblis itu mengaktifkan susunan di bawahnya. Bas, sebuah pola menyilaukan menyala satu demi satu. Seberkas cahaya melesat ke langit, dan Xiao Nunu tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya bergeser. Kali ini, susunan teleportasi beroperasi untuk waktu yang cukup lama. Swiss, Swiss. Kemudian, Xiao Nunu dan wanita iblis itu muncul di dunia lain. Di mana ini? Xiao Nunu melihat sekeliling. Ia mendapati dirinya berada di sebuah istana iblis yang terbengkalai. Namun, saat melihat istana itu, Xiao Nunu merasakan sedikit keakraban. Tempat ini, sepertinya aku pernah ke sini sebelumnya. Xiao Nunu menatap wanita iblis itu. Ia bertanya, "Tempat apa ini?" Iblis itu menjawab, "Alam iblis." Xiao Nunu melanjutkan, "Alam iblis yang mana?" Iblis itu bertanya, "Menurutmu, alam iblis yang mana?" Xiao Nunu mengerutkan kening, merenung sejenak. Kemudian, matanya melebar. "Mungkinkah alam iblis di dekat alam abadi 9 provinsi?" Iblis itu tetap diam, sebuah isyarat yang menunjukkan persetujuan. Xiao Nunu terus mengamati sekelilingnya. Semakin ia melihat, semakin familiar tempat itu. Kemudian, Xiao Nunu tiba-tiba menyadari, "Aku tahu di mana ini. Disinilah pertama kali aku bertemu leluhur iblis Sili." Saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Xiao Nunu. "Suamiku, apakah itu kau?" "Suamiku." Mendengar panggilan ini, hati Xiao Nunu menegang. "Yaner." Itu suara Nanlian. Xiao Nunu menatap ke depan. Swiss, Swiss, Swiss. Seketika, 3 sosok terbang dari kejauhan. Mereka semua wanita, masing-masing sangat cantik, dengan ciri khasnya masing-masing. Yaner, Yuaner, dan Nona Jiang Sixue. Xiao Nunu sangat terkejut. Ketiga wanita yang muncul di hadapannya adalah Nanlian, Jiu Yue Yuan, dan Jiang Sixue. Ketiga wanita itu juga sangat terkejut melihat Xiao Nunu di sini. "Suamiku, ini benar-benar kau." Nanlian dan Jiu Yue Yuan langsung menghambur ke pelukan Xiao Nunu. "Bukankah ini mimpi?" kata Jiu Yue Yuan gembira. Xiao Nunu juga memeluk Nanlian dan Jiu Yue Yuan. "Yaner, Yuaner, ini benar-benar kau, tempat ini benar-benar alam iblis." Jiang Sixue berdiri di belakang kedua wanita itu, ia menatap Xiao Nunu, dan senyum tersungging di wajahnya. Dalam keadaan normal, Nanlian, Jiu Yue Yuan, dan Jiang Sixue seharusnya berada di alam langit void. Namun, sebelum Xiao Nunu pergi ke alam Dharma Segudang, Nanlian telah memberitahu Xiao Nunu bahwa ia akan kembali ke alam iblis untuk berlatih sebentar. Saat itu, Nanlian baru saja mengaktifkan garis keturunan Dewa Iblis Purba belum lama ini, dan jika ia berlatih di alam iblis, kemajuannya akan lebih cepat. Jiu Yue Yuan dan Jiang Sixue datang bersamanya. Jiu Yue Yuan datang karena ikatan persaudaraannya yang erat dengan Nanlian,
dan Jiang Zixue, yang wujud aslinya adalah Dewa Iblis Kental, lebih cocok untuk berkultivasi di alam iblis. Dengan kata lain, selama Xiao Nunu berada di alam Dharma Segudang, mereka pada dasarnya berada di alam iblis. Xiao Nunu memeluk Nanlian dan Jiu Yuan, merasakan kelembutan yang telah lama hilang. "Bukankah kalian di alam Dharma Segudang?" tanya Jiu Yuan lembut. Nanlian kemudian bertanya, "Apakah saudari Siyu yang membawamu ke sini?" "Siyu." Xiao Nunu segera melepaskan kedua wanita itu. Kemudian ia menoleh ke samping dan menatap iblis perempuan di sampingnya. Nanlian, Jiu Yuan, dan Jiang Zixue juga saling berpandangan. Iblis perempuan itu kemudian mengangkat topinya, memperlihatkan wajah mungil yang dingin dan cantik. Iblis perempuan itu berkata kepada Xiao Nunu, "Perkenalkan diri saya dengan sungguh-sungguh. Nama saya Siyu. Mengenai identitas saya sudah pernah memberitahu Anda sebelumnya. Saya adalah mantan bawahan leluhur iblis Sili." Xiao Nunu memandang Nanlian dan yang lainnya, lalu berkata, "Apakah kalian sudah lama bertemu?" Dilihat dari cara Nanlian menyapa saya tadi, mereka jelas saling kenal. Nanlian menjawab, "Belum lama ini. Suatu hari setelah kau, suamiku, pergi ke alam Wanfa, saudari Siyu muncul di sini." Mendengar ini, mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Ia sungguh tidak menyangka akan ada saluran ruang angkasa langsung dari wilayah iblis di alam Wanfa ke sini. Xiao Nunu merasa sedikit ngeri. Jika Siyu punya niat buruk, akibatnya akan sangat buruk. Lagi pula, dunia iblis ini terhubung dengan alam abadi Jiushu, dan alam abadi Jiushu dapat langsung mencapai alam Sutian. Jiang Zixue melangkah maju dan berkata, "Awalnya, kami sudah lama mewaspadainya, tetapi kemudian kami tahu bahwa dia tidak punya niat jahat." Xiao Nunu mengangguk pelan, lalu menatap Siyu, "Ada apa?" Siyu juga mengangguk, lalu menjawab, "Seperti yang kau lihat, si Xuantianyu terhubung dengan sisi ini. Dunia iblis di sini sebenarnya adalah rute mundur yang disiapkan oleh leluhur iblis Sili di masa-masa awal." "Mundur, benar." Siyu mengangguk. Saat itu, para dewa dan iblis purba di alam Segudang berselisih, dan perang yang pecah sangat brutal. Leluhur iblis Sili meninggalkan tempat persembunyian. Jika ia kalah, ia berencana untuk melarikan diri ke sini. Namun, ia akhirnya binasa di sini. Siyu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kalian semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah kematian leluhur iblis Sili, sifat iblisnya memancar, menciptakan beberapa dewa iblis dari kalian. Kemudian, kalian para dewa iblis saling bertarung. Kemudian, Siyu menatap Nanlian, pada akhirnya, hanya kalian yang mendapatkan esensi iblis yang ditinggalkan oleh leluhur iblis Sili, sehingga mengaktifkan garis keturunan dewa iblis purba." Xiao Nunu juga telah terperangkap dalam perang dewa iblis yang asli. Sifat iblis leluhur iblis Sili memancar, menciptakan beberapa pemegang garis keturunan dewa iblis. Seperti dewa iblis abadi, dewa iblis tipu daya, dewa iblis kematian, dewa iblis kondensasi, dan sebagainya. Kekuatan mereka semua berasal dari leluhur iblis Sili. Untuk merebut kekuatan asal dewa iblis purba peninggalan leluhur iblis Sili, para iblis bersekongkol dan saling bertarung. Akhirnya, Nanlian muncul sebagai pemenang. Mereka mengira masalah sudah selesai, dan mereka hanya perlu mewaspadai para dewa purba. Namun, Xiao Nunu terkejut mengetahui bahwa leluhur iblis Sili adalah salah satu dari 6 iblis purba di alam Segudang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Sili telah lolos dari para iblis alam Segudang. Dan akhirnya meninggal. Xiao Nunu menatap mata Siyu, "Apakah itu alasanmu membantuku?" Siyu mengangguk. Ia menatap Nanlian dan berkata, "Dia mewarisi kekuatan leluhur iblis Sili, menjadikannya keturunannya. Tentu saja, aku harus membantunya." Jelas bahwa bantuan Siyu kepada Xiao Nunu sebenarnya untuk membantu Nanlian. Namun, keraguan Xiao Nunu tetap ada, dan ia bertanya, "Mengapa kau tidak muncul lebih awal?" Siyu muncul setelah Xiao Nunu pergi ke alam Segudang. Karena dia tahu leluhur iblis Sili telah meninggalkan jalur dari si Xuantianyu ke sini, seharusnya dia sudah datang sejak lama. Siyu menjawab, "Ada 2 alasan. Oh, alasan pertama adalah aku juga terluka parah dalam pertempuran itu. Itu bertepatan dengan perubahan besar dalam situasi klan iblis, dan aku sedang memulihkan diri dari luha-luhaku. Alasan kedua adalah aku tidak ingin mengganggu permainan mereka." Siyu menjelaskan,
Sifat iblis leluhur iblis Sili menciptakan beberapa dewa iblis. Pemenang akhirnya akan menggantikan leluhur iblis Sili yang baru dan mengaktifkan garis keturunan dewa iblis purba. Aku tidak ingin campur tanganku mengubah hasilnya. Ini kompetisi yang adil, jadi aku memilih untuk melihat perselisihan ini dari sudut pandang orang ketiga. Xiao Nunu menatapnya, jadi, kau sudah tahu apa yang terjadi di sini, tetapi kau telah mengintai dalam kegelapan dan mengamati sampai aku pergi ke alam Wanfa, lalu kau muncul. Bersambung. Tetap bersama Suara Serak untuk novel-novel kelanjutannya.